Ya, baik, kita mulai saja. Selamat siang teman-teman semua ya. Senang banget masih tetap bersemangat dan antusias di hari keempat ya di KCIF atau Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism. Nah, kita sekarang berada di panel 427. Selamat datang untuk semua peserta, chair, dan teman-teman peserta KCIF 2025. Judul panel kita adalah Feminisme Dunia Selatan dan Feminisme Transnasional Gagasan dari Indonesia. Gitu, dan nanti waktu teman-teman presenter itu 15 menit dan 3 menit sebelum 15 menit chairnya Mbak Nuri akan mengingatkan kawan-kawan secara verbal ya. Jadi 3 menit sebelumnya dan Anda harus wrap up gitu, harus segera mengakhiri setelah 15 menit. Lalu pertanyaan di kolom Q&A bukan di kolom chat, dan kami mengencourage dan merekomendasikan teman-teman peserta untuk bertanya langsung dengan cara raise hand dan bisa mengajukan pertanyaan secara verbal di forum Zoom ini gitu ya, karena nanti akan ada best participants, ada 3 orang best participants dan juga best presenters ya, gitu. Terima kasih, selamat berdiskusi, salam feminis dan salam KCF semuanya. Terima kasih, saya serahkan forum ke Mbak Nuri. Oh sebentar, Mbak Nuri ini nama lengkap beliau adalah Nuriatul Lailiyah, dokter filosofi ya, Nuriatul Lailiyah dari Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Undip. Silahkan Mbak Nuri untuk memandu jalannya diskusi atau panel kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Ira. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya berada di sini dan saya sangat antusias untuk menjadi chair dalam sesi ini karena dalam banyak interaksi dengan berbagai macam pergerakan, baik itu feminis dan pergerakan yang lain, seringkali kita merasa bahwa kelompok dunia selatan ini dibedakan dengan kelompok-kelompok dunia utara dan secara kajian maupun secara praktek yang saya temui dalam interaksi. Nah, hari ini kita akan punya beberapa presenter sesuai dengan urutan. Presenter pertama kita adalah Mbak Tri Kurnia Reful Andina. Anda akan punya waktu 15 menit. Sebagaimana di jadwal, urutannya akan sama kecuali nanti kalau ada yang belum hadir, kita akan memajukan sesi untuk presenter berikutnya. Mbak Tri Kurnia Reful Andina ini adalah saat ini berasal dari School of Media, Film and Journalism, Faculty of Arts, Monash University, dan beliau akan membawakan topik tentang membaca feminisme dia akan presentasikan topik terkait dengan membaca feminisme di selatan global, disinformasi gender dan misogini cyber terhadap SJW feminis di media sosial X. Ya, kalau di Google, kalau di search di X, SJW feminis yang keluar akan sangat beragam. Monggo, Mbak Nia nggih panggilannya. Saya persilahkan. Nanti saya akan ingatkan ketika tinggal 3 menit secara verbal. Mbak Nia, kemarin menghendaki nge-share sendiri nggih materinya. Oh, baru masuk lagi. Mohon maaf. Tadi Mbak Nia sebenarnya sudah masuk, kemudian terlempar sepertinya. Ini baru masuk lagi. Halo Ibu, maaf tadi laptop saya error. Oh iya, Mbak Iya, Mbak Nia mau nge-share sendiri iya seperti yang mau di nge-share nggih. sendiri. Nggih, Iya, monggo. iya. Oke, terima kasih Ibu Nur. Iya, Ibu Nur ya, saya panggilnya ya. Ya, Nuri. Boleh Iya, dipanggil Ibu Nuri. Nuri. Iya, iya. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Ibu Nuri? Sudah. Iya, baik. Saya mulai J. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Rikurnia Reful Andina, biasa dipanggil Nia. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta dan saat ini sedang tugas belajar di Monash University Australia. Baru sekitar 6 bulan berada di Australia gitu. Nah, hari ini mungkin disclaimer dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya riset ini belum selesai dianalisis gitu. Jadi ada sekitar 400-an tweet yang saya analisis, namun baru 300 tweet yang selesai dianalisis dan riset ini masih ongoing begitu. Kemudian sedikit cerita saja gitu. Jadi kenapa kemudian saya tertarik untuk melakukan analisis
terkait SJW feminis di media sosial X karena mungkin Bapak Ibu di sini sudah aware ya bahwa di media sosial X itu sering ada war gitu atau sering ada eh, debat gitu yang kemudian melibatkan SJW feminis. Nah, sebetulnya sudah ada beberapa riset terkait SJW feminis di Indonesia, tapi saya coba breakdown dari perspektif yang berbeda begitu. Nah, nanti juga akan saya sampaikan riset-riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Ini latar belakang yang, apa ya, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu di sini juga sudah aware gitu, terkait peningkatan jumlah pengguna media sosial di Indonesia gitu. Jadi dari tahun 2023 sampai 2024 kemarin, memang jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu tergolong tinggi ya gitu, bahkan, mencapai lebih dari 50% dari total populasi di Indonesia. Nah, untuk X sendiri itu, jumlah penggunanya juga masih, tinggi, tergolong tinggi yaitu hampir 30 juta pengguna ya gitu. Nah, sebetulnya peningkatan jumlah pengguna media sosial ini juga berbanding lurus ya dengan, munculnya isu-isu atau fenomena-fenomena yang, kita kenal, saat ini gitu, yaitu disinformasi dan juga misogini di ruang digital gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut sebetulnya apa itu disinformasi dan juga misogini, khususnya di ruang digital. Mungkin kita mulai dari definisi disinformasi dulu ya, sebelum kita beranjak ke disinformasi berbasis gender. Nah, mungkin sederhananya kalau misalnya kita ingin, membandingkan gitu, sebetulnya dengan misinformasi itu apa bedanya. Jadi kalau misinformasi itu dia adalah informasi yang tidak benar, kemudian kabar, bohong, kabar palsu begitu yang disebarkan tapi unintentional begitu. Sementara kalau disinformasi ini intensional. Jadi biasanya memang ada tujuan-tujuan tertentu kenapa kemudian informasi palsu itu disebarkan itu. Sederhananya seperti itu disinformasi. Nah, kemudian disinformasi itu, ada berbagai jenis ya dan yang akan saya address dalam penelitian ini adalah disinformasi berbasis gender. Nah, sebetulnya apa itu disinformasi berbasis gender? Nah, kita merujuk pada, beberapa, konsep gitu atau kemudian studi-studi yang sudah dilakukan oleh scholar-scholar sebelumnya gitu. Nah, selain kemudian disinformasi itu menyasar kelompok minoritas gender tertentu, dia itu juga punya tujuan-tujuan yang spesifik gitu. Salah satunya adalah dia ingin, eee, sebagai contoh gitu, disinformasi ini kemudian disebarkan karena dia ingin merusak kredibilitas kelompok tertentu. Dia ingin, mendelegitimasi gitu, misalnya aktivisme, kemudian dia ingin mendelegitimasi nilai-nilai yang dipegang oleh, kelompok tertentu begitu. Jadi, selain kemudian menyebar, Eee, dia juga punya tujuan-tujuan yang membuat nantinya gitu ketika kemudian kelompok minoritas gender itu bersuara, mereka menyampaikan, pendapat mereka, orang-orang akan merasa, "Oh ini tidak kredibel," gitu karena, pendapat maupun opini atau nilai-nilai tersebut itu disampaikan oleh, sekelompok, minoritas gender tertentu. Nah, ini secara lebih spesifiknya gitu. Jadi, tadi kan saya sudah sebutkan gitu bahwa disinformasi itu, eee, informasi palsu, kabar palsu yang disebarkan secara intensional, yang dia itu bisa, apa namanya, membuat, statement, pernyataan, atau kemudian pendapat dari kelompok tertentu itu, menjadi dilegitimasi begitu. Nah, secara lebih spesifik, Jusot et al. Ini dia, apa, membuatnya jadi lebih rigid ya begitu. Jadi, ada beberapa, bentuk-bentuk disinformasi misalnya contohnya, perempuan itu dianggap tidak, layak gitu dalam tanda kutip, berkegiatan, berkecimpung di ranah publik. Kemudian, ketika perempuan itu menyampaikan pendapatnya di ruang publik maka, pernyataannya itu tidak punya, substansi yang baik dan seterusnya begitu. Jadi, ketika kemudian perempuan itu ingin menyampaikan apa yang dia, rasakan gitu atau dengan kata lain dia ingin kemudian, menyampaikan seksisme-seksisme yang dia alami gitu di dalam kehidupan sehari-hari,
pernyataan-pernyataan atau kemudian perlawanan-perlawanan itu didelegitimasi begitu. Nah, itu termasuk sebagai disinformasi berbasis gender. Nah, kemudian selain disinformasi berbasis gender, di sini dalam penelitian ini saya juga ingin melihat misogini cyber gitu. Mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini juga sudah familiar gitu dengan misogini cyber, dan beberapa institusi di Indonesia sendiri pun juga sudah memformulate definisi-definisi, konsep-konsep terkait misogini, seksisme atau kekerasan di ruang cyber gitu. Nah, tapi dalam konteks penelitian ini saya menggunakan konsep dan studi dari Levis et al. Dan juga Barker dan Juras. Kenapa? Karena studi ini fokus pada SJW feminis, dan bisa dikatakan bahwa SJW feminis ini merupakan aktivis gitu, aktivis atau mereka adalah seorang feminis yang kemudian berusaha untuk menyampaikan pendapat mereka gitu di ruang digital gitu. Nah, Eee, dua riset ini mereka memang secara khusus mengadres kemudian membahas terkait feminis dan juga online abuse atau online misogyny yang mereka alami gitu. Nah, dari dua penelitian ini juga ditemukan gitu bahwa ada beberapa bentuk online misogyny, online abuse yang biasa dialami oleh perempuan gitu, ketika kemudian mereka ingin menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu, seksisme yang mereka alami sehari-hari gitu. Nah, biasanya mereka itu akan menerima komentar-komentar yang misoginistik, akan menerima ujaran kebencian yang berbasis gender, atau bahkan mereka akan mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, ancaman kekerasan seksual, doxing dan sebagainya. Oke, nah ini juga konsep yang cukup populer gitu menurut saya, karena beberapa penelitian juga menggunakan gender trolling ini gitu. Jadi Mantilla ini dia memformulate, menyampaikan konsep ini dan kemudian membuatnya secara lebih detail gitu. Sebenarnya gender trolling itu apa gitu. Nah, mungkin sederhananya juga bisa kita lihat ya gitu. Kadangkala kita menemukan meme-meme gitu terkait feminis atau kemudian meme-meme tentang perempuan gitu yang itu men mendegrade gitu, mendegrade perempuan seperti itu. Nah, ini Mantilla juga membuatnya secara lebih rigid gitu. Jadi ketika kita ingin mengidentifikasi gitu misogini yang ada di ruang cyber, kita bisa melihat gitu dari bahasanya gitu. Bahasanya itu kejam gitu. Kemudian ada ancaman-ancaman gitu seperti ancaman perkosaan, ancaman pembunuhan, doxing, kemudian hinaan-hinaan yang itu merendahkan perempuan, dan gender trolling ini juga bisa ditandai dengan reaksi gitu. Jadi misalnya tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kemudian ada orang yang berusaha untuk melawan status quo gitu, atau kemudian dia berusaha untuk mmm, menyampaikan pendapatnya gitu terkait pengalaman seksisme yang dia alami, dia justru akan mendapatkan gender trolling ini gitu. Jadi Mantilla ini menyebutkan kalau reaksi-reaksi yang respon-respon yang diterima oleh perempuan ketika mereka berusaha menyampaikan kegelisahan mereka, kegusaran mereka, itu juga bisa diklasifikasikan sebagai gender trolling. Nah, kemudian riset ini fokus pada SJW feminis begitu. Nah, sebelum saya membahas terkait riset-riset maupun kemudian studi-studi yang sudah pernah dilakukan dan topiknya terkait SJW feminis di Indonesia, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa fenomena SJW feminis itu bisa kita lihat dari dua aspek gitu. Yang pertama adalah feminisme gelombang keempat, dan yang kedua adalah digital feminisme gitu. Jadi feminisme gelombang keempat ini kan dicirikan dengan penggunaan media sosial ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi eh, ada pro cons gitu terkait terkait penggunaan media sosial ini. Kenapa? Karena di satu sisi gitu media sosial ini dianggap sebagai platform atau medium untuk mengakselerate aktivisme-aktivisme yang sebelumnya ada di ranah luring begitu. Nah, tapi ada yang berpendapat juga bahwa aktivisme yang ada di media sosial itu cenderung selektivisme gitu, atau umurnya itu hanya pendek gitu. Jadi biasanya menggebu-gebu hanya ada di periode waktu tertentu, tapi setelah itu hilang begitu saja isunya begitu. Tapi kalau misalnya kita mau melihat isu SJW feminis ini, kita bisa merujuk pada eh,
framework atau kerangka feminisme gelombang keempat ini yang dicirikan pertama dengan penggunaan media sosial, interseksionalitas dan juga isu kekerasan seksual ya Bapak Ibu begitu. Nah yang kedua adalah digital feminisme begitu. Nah digital feminisme ini juga masih align ya dengan isu-isu feminisme gelombang keempat gitu karena dia dicirikan dengan penggunaan internet, media sosial, kemudian dia juga berusaha untuk menyampaikan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman seksisme yang dialami sehari-hari begitu. Jadi dan sama seperti yang saya sampaikan tadi, digital feminisme ini biasanya juga referring ke perspektif biasanya mengadopsi perspektif interseksionalitas. Nah, ini adalah beberapa studi yang pernah dilakukan oleh scholar-scholar yang ada di Indonesia dan juga sebetulnya yang pertama itu konteksnya bukan di Indonesia ya gitu, tapi itu bisa memberikan semacam point of view, insight gitu bahwa sebetulnya fenomena SJW ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja gitu, tapi juga terjadi di belahan dunia yang lain gitu. Dan di studi yang saya sebutkan pertama ini SJW feminis ini sering digambarkan dengan meme-meme, kemudian perempuan yang merupakan aktivis atau kemudian yang mendeklar dirinya sebagai feminis itu dikatakan sebagai perempuan yang liar dan susah dikontrol begitu. Nah, kemudian studi-studi yang lain itu menemukan gitu bahwa sentimen-sentimen yang ada di media sosial X itu terkait SJW feminis itu didominasi oleh sentimen negatif gitu. Bahkan ada juga yang melakukan Mbak wawancara Mbak Nia, ya, sisa 3 ya. menit waktunya. Oh ya, Sisa, oke. Saya cepatkan, ya. saya cepat saja ya, Ibu Nuri gitu. Langsung saja. Jadi di metode penelitian ini saya menganalisis 446 tweet gitu dan saya ingin melihat narasi besar yang ada di media sosial X tersebut gitu. Saya ingin melihat sebetulnya diskusi-diskusi yang muncul tentang SJW feminis itu seperti apa begitu. Nah, saya kategorikan ini ya, Bapak Ibu sekalian gitu, jadi ada kesetaraan gender gitu. Mungkin saya persingkat saja gitu. Jadi untuk tema kesetaraan gender ini banyak yang bilang gitu kalau SJW feminis itu mengadvokasikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi tidak hanya perempuan saja, tapi sebetulnya feminisme itu juga menguntungkan laki-laki gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa SJW feminis ini membenci laki-laki, kemudian SJW feminis ini tidak berpihak pada laki-laki dan sangat bias gender, kemudian standar ganda gitu. Nah, kemudian ini feminisme barat dan agama gitu. Jadi ada yang beranggapan bahwa sebenarnya kerangka feminisme ini sangat align gitu, sangat berkaitan dengan nilai-nilai Islam gitu, nilai-nilai agama gitu. Dan seringkali feminisme ini salah pahami begitu. Tapi banyak juga yang bilang gitu bahwa SJW feminis dan feminisme yang dia angkat itu kebarat-baratan gitu, punya agenda tersembunyi begitu, sesat gitu dan membenci perempuan yang memilih peran-peran domestik dan seterusnya begitu. Kemudian ada aktivisme dan advokasi begitu. Jadi di sini dari hasil riset saya memang eh, terkait aktivisme dan advokasi ini banyak yang beranggapan kalau SJW feminis itu memang memperjuangkan keadilan sosial, mengadvokasikan kekerasan terhadap perempuan dan juga SJW feminis itu bisa dikategorikan sebagai aktivis. Kemudian politik ini bermacam-macam sekali ya gitu. Ada yang beranggapan bahwa SJW feminis itu pro 02, pro 01, kemudian SJW feminis itu kerjaannya hanya mengkritik pemerintah dan seterusnya. Begitu bahkan ada yang mengatakan kalau SJW feminis itu tidak nasionalis begitu karena tadi gitu kebarat-baratan. Nah, ini yang lain-lain, jadi ada yang merasa bahwa dengan kehadiran SJW feminis pun dengan nilai-nilai feminisme yang mereka bawa, orang-orang itu jadi punya insight baru gitu terkait relasi Mbak gender. Nia, Ya, mohon maaf waktunya sudah habis. oh iya, iya. Oh, Nggih. jadi ini saya Ditutup saya tutup saja. aja ya, Bu. Oh Nggih, iya, iya. nggih. Terima kasih ya, Mbak Nuri ya. Mohon maaf Bapak Ibu tadi ada kendala teknis dan saya belum bisa menyelesaikan presentasi saya gitu. Mungkin nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang. Nggih. Terima kasih Mbak
Tri Andina atau Mbak Nia, mohon maaf Bapak Ibu, terutama untuk presenter, saya ingatkan bahwa waktu dimulai ketika Bapak Ibu sekalian mulai dengan presentasinya. Jadi 15 menit berjalan, kemudian saya akan ingatkan pada ketika sisa waktu hanya 3 menit, kemudian peringatan berikutnya berarti waktunya sudah habis. Nah, sebenarnya saat ini kita sudah ada Mbak Firda. Apakah Mbak Firda sudah siap untuk presentasi atau kita maju ke materi berikutnya? Nanti untuk Ibu Esti, saya sudah japri email saya. Monggo kirim email ke saya, nanti saya yang memutarkan presentasinya. Mbak Firda kalau belum hadir, karena Bu Esti juga belum siap, kita punya Mas Iman, nggih. Mas Oh iya, Pak Iman, oh iya, Boleh Mbak, halo. aku lagi mengatur laptopku. Oh, Bentar. nggih, siap. Ya, Kita dahulukan Pak Iman, nggih. boleh. Nggih. Iya. Jadi presenter berikutnya ini Pak Iman Amirullah SOS, peneliti independen, sekaligus dalam timnya ada Seftina Kuswardini dari Amikom, Aditya Maulana Hashmi dari Unikom, dan topiknya luar biasa menarik tentang pengaruh nih UNAMENOS sebagai Transnational Advocacy Network dalam legislasi aborsi di Argentina. Silahkan Pak Iman, waktunya 15 menit. Baik, saya coba Presentasi share screen. di saya sendiri. Oh, nggih, monggo. Saya butuh bantuan Kak, ternyata tadi sempat Oh, oke. Sebentar, laptop saya saya yang agak lemot ya, saya untuk. Terima kasih. Sudah saya kirim di kolom chat ya. Oh, ini temen co-host udah share screen. Nggak apa-apa, Mbak Nuri. Ada Mas Ruli yang nge-share. siap. Matur Screen. nuwun. Monggo Oke. silakan Mas Iman, kita mulai, waktunya mulai Oh iya, berjalan. mungkin boleh dari halaman pertama. Oh ya, mungkin selamat siang teman-teman dan kawan-kawan semua, serta terima kasih juga kepada Mbak Nuri sudah udah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan gagasan saya hari ini. Presentasi saya hari ini punya tema soal mengenai pengaruh UNAMENOS sebagai Transnational Advocacy Network dalam legalisasi aborsi di Argentina. Dan mungkin saya akan mencoba, jika saya berbicara terlalu cepat atau tidak jelas, boleh banget untuk nanti diingatkan. Next slides mungkin, admin. Oke, jadi sebagai background ya, topik ini tuh sebenarnya menarik bagi saya karena ketika kita membahas isu aborsi gitu, itu kan menjadi salah satu isu yang paling dalam quote and quotes itu kontroversial gitu, bahkan di dalam gerakan feminisme itu sendiri gitu, karena tidak ada saya memetakan bahwa dalam feminisme itu ada beberapa masalah yang bisa dibilang mengakibatkan perpecahan yang cukup besar gitu dampaknya, mulai dari seperti isu aborsi, pekerja seks, dan juga terkait LGBTQ gitu. Nah, saya tertarik mengambil Ni UNAMENOS di Argentina, walaupun overall dia beroperasi di Amerika Latin, sebagai topik bahasan pertama karena tentu kesamaan sebagai negara dunia selatan gitu. Kita sama-sama berbagi sebagai negara bekas jajahan dan juga sebagai negara berkembang gitu. Serta kita punya satu kesamaan yang cukup menarik gitu, bahwa Indonesia dan Argentina sama-sama didominasi gitu, punya narasi-narasi baik di pemerintahan maupun sosial budaya itu cukup didominasi oleh salah satu ajaran agama tertentu gitu. Kalau di Indonesia mungkin dominasi Islam cukup besar, di Argentina didominasi oleh gereja Katolik gitu. Nah, pada 2020 gitu, Argentina pada akhirnya bisa melakukan legalisasi aborsi yang cukup progresif gitu, padahal sebelumnya Argentina itu punya background sebagai negara dengan regulasi aborsi paling ketat gitu. Bahkan hanya ada tiga pengecualian gitu terhadap yang diizinkan secara legal gitu untuk melakukan aborsi, yaitu ketika kehamilan dianggap membahayakan, kemudian ketika ibu atau perempuan yang tengah mengandung itu menjadi korban pemerkosaan dan dia memiliki gangguan kejiwaan gitu. Nah, proses advokasi ini menjadi menarik gitu karena mungkin kita bisa menjadi salah satu cara belajar bersama kita gitu untuk memajukan gerakan feminisme di Indonesia, serta menjadi lebih grassroots gitu, berorientasi pada grassroots. Mungkin boleh dibantu next Kak.
Nah, mungkin ini pertanyaannya seperti sebagaimana di judul saya ya, bagaimana pengaruh New Namenos sebagai Transnational Advocacy Network dalam mendorong legalisasi aborsi di Argentina, dan mungkin periodenya saya cukup batasi selama 2015 sampai 2020, meski akan saya berikan pengantar gitu hingga 2005. Mungkin tujuan dari penelitian ini tentu adalah untuk menjawab pertanyaan riset sebelumnya, namun tidak sesempit itu ya, bahwa saya berusaha gitu, kami berusaha untuk mengetahui gitu secara spesifik bagaimana New Namenos ini bisa membentuk diskursus gitu, mempengaruhi diskursus yang ada dan juga simpati publik gitu, sehingga kebijakan itu bisa berubah gitu. Karena kan kebijakan usually gitu nggak bisa berubah kalau tidak ada tekanan dari publik gitu. Nah, publik Argentina ini mayoritas itu menentang aborsi gitu ya, secara sosial gitu, karena pengaruh gereja Katolik yang cukup besar dan juga evangelikalisme gitu atau Injili gitu dari Amerika Serikat yang cukup besar gitu selama 2 dekade terakhir di Amerika Latin. Next. Nah, mungkin bisa langsung next aja. Oke, mungkin saya akan berbagi itu tentang konsep teoritis ini, namanya Transnational Advocacy Network. Ini teori yang diciptakan oleh Margaret Cech dan Catherine Seeking gitu, dan umumnya digunakan dalam studi hubungan internasional gitu. Teori ini sebenarnya teori yang cukup baru ya, mencoba menjawab tantangan hubungan internasional kontemporer gitu, soal bagaimana gerakan sosial gitu mengalami proses internasionalisasi dan kemudian menjadi aktor gitu dalam perubahan kebijakan baik domestik maupun internasional. Meski begitu, saya juga menggarisbawahi bahwa Transnational Advocacy Network ini juga banyak dikritik gitu, terutama oleh kelompok feminis kritis karena dianggap memformalisasi gerakan akar rumput gitu. Karena orientasinya memang berorientasi pada NGO gitu, pada struktur-struktur formal, dan mengabaikan dianggap tidak mampu untuk menganalisis gerakan akar rumput yang muncul secara organik dan bisa dibilang leaderless ya, seperti New Namenos ini gitu. Next. Nah, mungkin ini ada 4 konsepsi yang 4 referensi yang saya banyak gunakan gitu sebagai penelitian terdahulu, bahwa belum banyak gitu ilmuwan HI atau scholars yang mencoba menganalisis gerakan akar rumput yang organik gitu, leaderless, itu menggunakan konsep Transnational Advocacy Network gitu, karena teori TAN ini sebenarnya dia diciptakan gitu untuk menjawab fenomena bagaimana NGO gitu atau struktur organisasi yang sudah formal dalam menjawab tantangan. Meski begitu, sebenarnya menurut saya itu bisa digunakan gitu, karena kita bisa ada nanti selanjutnya itu terkait tipologi bumerang gitu dalam konsepsi Transnational Advocacy Network. Mungkin selanjutnya. Nah, dalam melakukan penelaahan gitu terhadap strategi dan dinamika New Namenos gitu, terdapat 3 langkah penting gitu untuk melakukan analisa menggunakan teorinya Transnational Advocacy Network, yaitu pertama untuk yaitu melalui mengaplikasikan gitu, menemukan bagaimana model tipologi taktik yang dijelaskan oleh Cech dan Seeking ini dalam dalam memahami New Namenos gitu, strategi-strateginya, yaitu melalui politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Mungkin boleh next, Kak. Nah, saya akan ada 3 subbab gitu untuk menjelaskan ini, dan tentu secara singkat ya, bahwa sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Argentina itu punya undang-undang anti aborsi salah satu yang paling kuat gitu di Amerika Latin, paling membatasi gitu. Dan hukumannya juga nggak main-main. Meski begitu, demokratisasi pada 1983 itu menghilangkan pengaruh gereja Katolik yang cukup masif gitu, meski tetap besar ya pengaruhnya, tapi itu bisa
membuka ruang-ruang untuk sekularisasi dan isu-isu progresif termasuk aborsi. Meski begitu, mungkin aborsi ini cukup masif ya di Argentina gitu, di mana ada 400.000 kasus gitu yang terkait dengan aborsi ilegal dan tingkat kematiannya mencapai 35%. Mungkin boleh selanjutnya, Kak. Nah, ini mungkin argumen utama saya ya bahwa bagaimana mereka berhasil gitu dalam melakukan legalisasi aborsi adalah mereka berhasil menjembatani feminisme, aborsi, dan keadilan sosial gitu. Jadi gerakan ini awalnya lahir ya untuk merespon seorang anak perempuan muda gitu yang hamil gitu ya, meninggal gitu karena dibunuh pacarnya saat itu karena menuntut pertanggungjawaban gitu atas kehamilannya. Nah, Nuna Menas ini kan sebenarnya dia merespon femisida gitu. Namun di dalam komponen femisida itu kan ada banyak termasuk aborsi gitu. Nah, berbeda dengan perspektif Barat ya. Kalau kita selama ini dengar feminisme Eropa atau global North gitu, kalau mereka membahas aborsi itu selalu dibingkai dalam kebebasan individu gitu, termasuk misal tercermin dari slogan My Body My Choice gitu, dan it's good gitu. Tapi untuk konteks Amerika Selatan saat itu argumen ini nggak bisa dipakai gitu, karena masyarakat Amerika Selatan itu cukup kolektif gitu, tidak individualis seperti di Amerika Serikat, termasuk pemahaman gitu terkait kondisi kemiskinan ekstrim di Amerika Latin. Jadi aborsi ini nggak dilihat sebagai My Body My Choice gitu. Karena bagaimana kita bisa ngomongin my body my choice jika kami miskin gitu ibaratnya. Akhirnya Nuna Menas ini bisa menjembatani bahwa aborsi ini tuh isu keadilan sosial loh gitu. Bahwa saat aborsi ilegal perempuan miskin nggak bisa mengakses aborsi gitu karena mahal, karena dia underground gitu. Akhirnya mereka menggunakan cara yang aneh-aneh gitu dalam tanda kutip ya. Misalnya pakai jamu racikan nggak jelas lah, menggunakan obat-obatan yang tidak jelas yang akhirnya meningkatkan resiko kematian gitu. Dan juga untuk ini ya, mereka membingkai aborsi ini sebagai hak perempuan gitu, bukan sekedar hak perempuan ya, namun hak bagi manusia yang memiliki rahim gitu. Karena kalau kita bahas dalam perspektif heteronormatif gitu, ya tentu ada banyak individu mungkin yang tidak mengidentifikasi diri sebagai perempuan juga bisa hamil gitu dan sulit mengakses aborsi karena terbatasi gitu secara kultural gitu. Nah, isu aborsi ini sebenarnya baru masuk di Undang Menas ya sebagai tuntutan utama. Mereka tuh setiap tahun dalam demonstrasi besar saat International Women's Day itu selalu punya tuntutan umum, dan di 2017 tuntutan umum mereka adalah legalisasi aborsi di Argentina gitu. Mungkin boleh selanjutnya. Nah ini mungkin bagian analisis secara teoretik ya, bahwa legalisasi aborsi pada 2020 itu akhirnya tembus gitu setelah gagal pada 2018 gitu, karena peran yang cukup besar dari Nuna Menas ini gitu dalam pengorganisiran selama kurang lebih 1 dekade gitu, karena mereka berhasil menjadikan aborsi ini sebagai isu populis gitu, alih-alih isu-isu politis atau isu-isu elit gitu yang seolah-olah ini tuh cuma tuntutan kelas menengah atas gitu. Padahal isu aborsi ini kan justru yang paling banyak dirugikan adalah kelompok-kelompok yang menengah ke bawah gitu, misalnya transgender, kemudian transgender laki-laki, kemudian perempuan miskin gitu, masyarakat adat, pekerja seks dan lain-lain gitu. Mas Iman mengingatkan waktu sisa 3 menit nih. Oke, baik. Mungkin ini sekaligus untuk menarik kesimpulan ya, bahwa salah satu cara Nuna Menas berhasil mendorong ini adalah melalui proses internasionalisasi gitu. Jadi sebuah gerakan masyarakat itu mencoba menuntut isu gitu, namun kemudian terbentur gitu, kayak terhalang oleh pembuat kebijakan karena berbagai alasan. Itu akhirnya mereka menyebarkan advokasinya gitu ke negara-negara lain gitu di sekitarnya untuk kemudian menghadirkan tekanan gitu kepada pemerintah domestik maupun secara regional gitu, sehingga
terjadi tekanan yang lebih masif gitu bagi pemerintahan yang ada untuk mengubah kebijakan yang ada. Nah, ini yang di awal tadi saya sebut sebagai boomerang pattern atau pola bumerang gitu. Jadi setelah dari Argentina ini akhirnya dia meluas gitu. Dia menjadi gerakan masif di Amerika Latin untuk menuntut akuntabilitas gitu atas banyaknya kasus femisida gitu yang menjadi masalah budaya juga karena ada kultur machismo gitu atau kultur machoisme gitu bahwa laki-laki itu lebih dominan dan dengan demikian dia punya hak gitu atas kehidupan perempuan dan ini coba dilawan gitu oleh neo-Namenas dan kemudian menyebar di Amerika Latin yang mungkin teman-teman tahu sebagai green tide gitu atau gelombang hijau. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa mereka menggunakan serban hijau gitu sebagai simbolisasi. Mungkin boleh selanjutnya Kak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak Nuri atas kesempatannya dan kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini. Saya kembalikan lagi kepada Chair. Terima kasih Mas Iman, sangat baik dalam menggunakan waktunya. Masih sisa 1 menit sebenarnya Mas Iman. Ya, sekaligus para peserta yang terhormat, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman semua, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa langsung menuliskannya di Q&A, di section Q&A yang ada di layar. Selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari Mbak Firda Ainun Ula, SIP, dari Rifka Anissa, WCC Hubungan Internasional UGM, sekaligus mohon bantuannya untuk host untuk menayangkan presentasinya. Mbak Firda sudah siap belum? Sudah, Mbak. Oh, nggih. Monggo Mbak Firda, waktu 15 menit saya akan ingatkan nanti ya, kalau waktunya sisa 3 menit. Jadi tema Mbak Firda kali ini adalah membaca mohon maaf, temanya Mbak Firda kali ini adalah dari Konferensi Asia Afrika ke Solidaritas Selatan-Selatan, membayangkan ulang solidaritas feminis Selatan-Selatan melalui pendekatan interseksionalitas. Tema yang luar biasa menarik, sambil teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan ditujukan untuk siapa, bisa diketik di section Q&A. Monggo Mbak Firda, kami persilahkan. Oke, baik. Nanti mungkin sambil dibantu ininya ya. Oke. Baik, selamat siang teman-teman semua. Sebentar, Oh iya, Mbak gimana? saya akan kirim materinya dulu. Mohon maaf. Saya Oh. akan kirim materinya ke Mas Ruli. Atau boleh di Bisa langsung WFD aja kan? kalau Mbak Nuri bisa bantu nge-share screen. Oh iya, bentar. Nanti Mas Rulinya bantu yang untuk Mbak Esti. Tadi saya udah minta lewat Oke. WhatsApp. Oke, sebentar. Biar cepat. Nah, ya. Oh. Monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih Chair dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu, energi, dan tenaganya untuk kita bersama-sama belajar pada siang hari ini. Nah, saya menulis dari Konferensi Asia Afrika ke Solidaritas Selatan-Selatan, membayangkan ulang solidaritas feminis Selatan-Selatan melalui pendekatan interseksionalitas. Sebetulnya tulisan ini termotivasi dari beberapa forum yang muncul belakangan ini di Global South gitu kan. Ada beberapa forum yang muncul yang kemudian sayangnya tidak ada forum yang idenya itu bagaimana feminis lintas negara khususnya Global South ini punya imajinasi untuk membuat forum dan juga bagaimana kita itu terhubung dengan satu sama lain. Misalnya saya sendiri di Rifka Anissa gitu, saya merasa dalam proses advokasi baik itu di tingkat komunitas sampai dengan level internasional itu cukup sulit untuk menjangkau kawan-kawan yang kira-kira bisa sejalan dengan kami gitu kan di negara lainnya begitu. Nah, itu juga cukup jadi tantangan bagi kami sehingga saya menuliskan ini sebagai refleksi atas kerja-kerja yang saya lakukan selama ini gitu. Boleh next, Kak? Nah, latar belakangnya sebetulnya bagaimana feminisme global selatan ini menghadapi warisan kolonialisme, kapitalisme neoliberal, dan heteropatriarki yang menurut saya tiga ini adalah satu kenapa kemudian kita
kita di feminisme global selatan ini mempunyai cara yang berbeda dengan global utara gitu. Karena kita adalah negara-negara yang bekas jajahan pertama gitu, itu sulit banget sehingga dia itu penindasannya berlapis gitu, mulai dari ras, kelas, agama, gender, seksualitas, yang itu sebetulnya sudah dipupuk sejak sebelum negara ini terbentuk begitu. Kemudian juga berkaitan dengan kapitalisme neoliberal, bagaimana sistem ekonomi kita sebagai negara yang bergantung sama sumber daya alam dan sangat ekstraktif, kita cukup dilematis dalam beberapa hal, misalnya dalam proses menentukan donor dan yang lain-lain gitu. Kemudian juga dalam bergerak seringkali eh, agenda-agenda feminis itu menjadi apa ya, menjadi alat alat modal juga untuk menjual produk-produknya begitu. Kemudian heteropatriarki yang sampai saat ini di beberapa wilayah bahkan dalam strategi advokasi kami pun itu masih banyak mengalami kendala, khususnya misalnya penggunaan alat kontrasepsi gitu. Nah, cara sosialisasinya kok remaja sudah diajarin ini, kok remaja sudah diajarin itu gitu. Berbeda sekali dengan bagaimana ketika kami bertemu teman-teman dari global selatan yang lain gitu, yang mereka sudah cukup terbuka untuk akses informasi alat kontrasepsi di usia remaja begitu. Next. Nah, persoalannya adalah bagaimana feminisme universal yang cenderung homogen gagal menangkap kompleksitas pengalaman perempuan di global selatan yang dia itu punya kompleksitasnya sendiri. Nah, mungkin di global selatan itu sendiri juga punya ciri khasnya masing-masing. Di Indonesia bagaimana, di Malaysia seperti apa gitu. Kemudian juga mengapa pengalaman spesifik perempuan selatan sering terabaikan dalam wacana feminis arus utama gitu. Nah, ini saya cukup mengumpulkan beberapa sumber gitu jurnal yang ternyata lebih banyak diangkat itu adalah feminis arus utama atau feminisme barat, khususnya yang menguasai jurnal-jurnal internasional gitu ya. Dan kita ini masih PR sekali bagi kita gitu. Nah, kerangka teori yang akan saya gunakan adalah Crenshaw tahun 1989, khususnya kaitannya dengan lapisan-lapisan tersebut begitu. Bagaimana analisis hubungan antara gender, ras, kelas, geografi atau ability, terus juga disability, education, usia atau bahkan ya agama gitu. Yang lain-lain itu sebagai alat untuk memahami penindasan berlapis yang seringkali itu perlu kita asah sensitivitasnya sehingga berbeda dengan global utara begitu. Nah, kemudian kita perlu mengimajinasikan ulang bagaimana strategi gerakan yang inklusif. Apakah kita harus tempatnya sudah inklusif atau seperti apa gitu. Nah, ini mulai dari konten yang kita buat gitu. Misalnya PPT yang saya buat mungkin saja ini belum inklusif gitu, tapi saya pikir satu awal untuk mengimajinasikan dulu seperti apa gerakan yang inklusif itu gitu. Nah, teori ini juga tadi saya tekankan bahwa dikembangkan oleh Kimberly Crenshaw 1989 gitu, yang idenya sangat selaras dengan ide warisan Konferensi Asia Afrika Bandung gitu, yang dimana idenya adalah solidaritas anti kolonial, kesetaraan antar bangsa, prinsip non-blok dan penentuan nasib sendiri. Ini merupakan salah satu prinsip yang dibangun saat Konferensi Asia Afrika, yang kemudian di ulang tahun Konferensi Asia Afrika kemarin itu sempat diangkat lagi semangat ini, bagaimana solidaritas anti kolonial ini bisa menentang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme, karena beragam bentuk penindasan itu muncul lewat hal-hal yang nggak pernah kita duga selama ini gitu. Misalnya dari bahan pembalut gitu ataupun akses-akses yang lainnya itu membuat kita seolah-olah tidak terjajah tapi sebenarnya terjajah gitu. Nah, kesetaraan antar bangsa juga bagaimana semua negara besar maupun kecil memiliki hak yang sama dalam hubungan internasional. Nah, ini jadi catatan bahwa kalau teman-teman perhatikan di PBB gitu, hampir dari semua dewan itu posisi yang paling banyak itu diduduki oleh wilayah global utara gitu, dan itu jarang banget perempuan, khususnya perempuan dari global south gitu. Nah, itu jarang sekali jika dipresentasekan akan lebih banyak yang global utara gitu. Nah, ini juga menyedihkan gitu. Kalau kita lihat juga bagaimana list negara pendonor itu juga lebih banyak masuk ke negara-negara yang
sesamanya gitu, bukan lebih banyak ke negara-negara selatan gitu. Nah, kemudian juga prinsip non-blok, kita tuh nggak berpihak pada barat ataupun timur, melainkan bangun poros ketiga yang lebih independen gitu. Nah, di sini juga kita bisa membayangkan ulang bagaimana kompleksitas negara-negara ketiga ini punya nasibnya sendiri gitu. Karena hari ini pemaknaan negara ketiga hari ini dengan negara ketiga pada saat metode Jakarta dituliskan gitu itu sangat berbeda. Negara ketiga yang dipahami oleh hari ini adalah negara berkembang, negara yang ya setengah-setengah abu-abu gitu. Tapi ketika kita baca lagi dulu pada saat konferensi Asia Afrika gitu, negara ketiga itu dimaknai sebagai negara yang mengambil posisi tengah gitu atau mengambil posisinya sendiri independen begitu. Nah, ini sangat berbeda sekali sehingga itu mereduksi nilai-nilai konferensi Asia Afrika yang dibangun pada saat itu begitu. Next. Nah, interseksionalitas dan Bandung ini sebetulnya punya titik temu bagi saya gitu karena interseksionalitas dan konferensi Asia Afrika itu ternyata memang ide dan prinsipnya sama, khususnya bagaimana memahami setiap level penindasan dan kerentanan di setiap wilayah, daerah, geografi yang itu sangat penting. Keduanya juga sama-sama menolak homogenisasi dan dominasi. Nah, keduanya juga sama-sama menolak dominasi global yang dalam bentuk kolonialisme, imperialisme maupun hegemoni pengetahuan feminis barat gitu. Sebuah solidaritas yang tidak jatuh di homogenisasi tapi berakar pada sejarah anti kolonial sekaligus responsif terhadap penindasan berlapis di era neoliberalisme, krisis iklim dan migrasi paksa gitu. Next. Kak. Nah, temuan saya ini bagaimana interseksionalitas ini dapat memperkuat solidaritas dan juga mengatasi keterbatasan feminis universal, membentuk strategi feminis yang lebih responsif gitu. Nah, sebetulnya ada temuan. Nah, sebetulnya juga ada cara kerjanya gitu yang yang saya imajinasikan bagaimana misalnya kita di Global South ini punya satu mekanisme kerja atau punya satu platform bersama yang itu bisa diakses oleh teman-teman di Global South gitu. Misalnya akses pembalut gratis bisa diakses di mana saja nih terdekat kamu gitu. Misalnya akses aborsi aman itu bisa diakses di mana? Di tempat terdekat kamu yang itu platformnya itu sifatnya internasional gitu. Khususnya dari riset saya juga soal kekerasan berbasis gender online gitu yang sampai saat ini belum ada aturan pastinya untuk bagaimana menangani kekerasan lintas batas negara karena online begitu. Nah, mungkin saja gitu ya gerakan Global South ini saya imajinasikan jadi starting point gitu bagaimana mereka menjadi garda terdepan gitu untuk membuat bagaimana penanganan KBGO lintas batas negara yang mampu berproses hukum meskipun di negara-negara tersebut itu cukup berbeda dan sangat sensitif akan konflik kepentingan begitu. Nah, makanya akan menarik sekali jika itu koalisi berbasis isu konkret gitu. Nah, yang kebijakannya itu bersifat berlapis dan taktik yang sensitif konteks gitu. Menarik lagi kalau kita bawa ide kooperasi pada saat itu masuk ke dalam salah satu agenda kita gitu. Bagaimana kita semuanya saling berdaya karena satu yang bikin kita selalu bergantung dengan negara-negara barat salah satunya adalah uang gitu, khususnya lembaga-lembaga begitu. Kemudian tantangan solidaritas yang saya temui dari gerakan ini adalah fragmentasi gerakan feminis, tentu perbedaan agenda, ada elit, ada akar rumput, isu gender, isu kelas dan ras gitu. Nah, hari ini kita melihat bahwa gerakan aja Indonesia yang sedang kita protes ini gitu. Misalnya kemarin di Tempo teman-teman pasti tahu siapa yang ditampilkan dan saya menyaksikan teman-teman di sini seperti Kak Iman gitu kan yang ini sangat sangat grassroots gitu ya, menapak gitu, yang selama ini membersamai teman-teman di akar rumput itu tidak pernah maju ke permukaan. Nah, maka ini jadi satu tantangan sekali buat kita gitu, bahwa bagaimana kita mengakomodasi seluruh pihak agar ini tuh jadi agenda bersama gitu, tanpa mengecilkan siapapun gitu. Nah, kemudian juga kompetisi akses dan dana pengakuan internasional. Beberapa lembaga menganggap lembaga lain itu kompetisi gitu, bukan lagi sebagai ruang kolaborasi. Nah, mestinya kita punya kooperasi gitu ya. Imajinasi saya bagaimana kita punya kooperasi yang itu bisa sharing sumber daya gitu. Misalnya
Rifka Anissa gitu dengan siapa gitu kan, nanti akan sharing sumber daya, tidak lagi sebagai kompetisi gitu, tapi teman-teman lembaga lain dijadikan mitra begitu. Nah, kemudian juga hambatan geopolitik dan ekonomi global yang saya lihat semakin hari semakin timpang antara utara dan selatan gitu. Yang mulai dari hutang, mulai dari kita belum bisa memproduksi barang jadi gitu, sehingga risiko-risiko kooptasi ini sangat rentan gitu. Nah, feminisme juga seringkali dijadikan branding pembangunan dan korporasi seperti L'Oreal misalnya yang jelas-jelas membela Israel, tapi cara kampanyenya sangat menggunakan isu feminis dan menunggangi feminis gitu, dan beberapa orang-orang cukup marah gitu ya dengan situasi ini. Next, Kak. Mbak Itu Firda tantangan yang akan tinggal kita ya, hadapi. tinggal Oke, nah 3 menit. Oke Kak, kontribusinya ini bersifat ganda ya, tentu akan memperkaya teori, ide-ide dan imajinasi kita soal solidaritas feminis, khususnya transnasional, juga menawarkan peta praksis untuk mengoperasionalkannya. Next Kak. Oke, nah kesimpulan dan penutup teman-teman, interseksionalitas saya tekankan sebagai alat politik penting sekali untuk membaca bagaimana gerakan kita itu tidak mudah terkooptasi, tidak mudah terpecah belah antar aktivis sesama aktivis, tidak ada terpecah belah antara elit dan akar rumput gitu. Tapi memang itu perlu dibicarakan, namun tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk berjuang gitu. Kemudian Bandung sebagai warisan solidaritas yang punya prinsip dan nilai selaras dengan bagaimana interseksionalitas mengakomodasi imajinasi ini gitu. Nah, mestinya juga solidaritas feminis transnasional hanya mungkin terwujud jika ia berakar pada sejarah perlawanan anti kolonial dan sekaligus dipandu oleh analisis interseksionalitas yang kritis. Dan bagi saya inilah jalan untuk membayangkan ulang solidaritas feminis selatan-selatan yang lebih adil, setara, dan transformatif. Mungkin itu dari saya, Kak Nurliatul Laili ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mbak Firda. Eh, Sebentar. Ya, selanjutnya kita punya Bu Esti, sudah siap ya, Bu Esti? Siap. Ya, sebentar. Ini Saya tadi harus suaranya Mbak Firda terakhir mengecil ya. kecil. Nanti Ya, tolong dicek lagi ya Mbak Firda ya. Mungkin tadi kalau bentar. pakai earplug mungkin tergeser atau gimana. Tadi mengecil di akhir ya. Ya, saya kira tadi masalahnya di headphone saya, ternyata sama-sama. Oke, selanjutnya materinya Bu Esti sudah nih. Ya sudah, ini Mas Ruli Oke. yang Ya, share. jadi saya Oke. langsung mulai ya supaya hemat waktu. Jadi Oh, siap, nggih, Bu. Monggo. saya takut lama ya kalau ngomong ini bisa 10 jam. Dan ini waktunya 15 menit. Jadi presentasi saya berjudul Feminisme Tuti Herarti dalam Perspektif Sejarah. Presentasi ini menggunakan metode deduksi dengan memulai menformat masa depan pemikiran gerakan perempuan melalui kontemplasi. Jadi sebetulnya kan banyak indikator-indikator yang memungkinkan kita bisa melakukan satu renungan intuitif. Nah, tapi studinya sendiri adalah studi induksi pakai metode pakai metode autoetnografi dengan memakai grounded theory. Grounded theory itu yang memungkinkan melihat kekuatan dari feminisme Indonesia. Nah, salah satu ini banyak sekali saya ikut banyak forum tadi yang Indonesia diprediksi. Jadi Indonesia diprediksi akan atau sedang menjadi salah satu negara yang menawarkan pemikiran tentang Islam kepada dunia. Jadi ada beberapa tokoh Islam yang sengaja mau masuk ke dalam Asia Tenggara dan sebagainya. Salah satu pendukungnya itu adalah praksis kehidupan perempuannya dinilai rileks dan progresif. Meskipun ada pengaruh konservatisme dan sebagainya, tapi Indonesia itu punya budaya tanding. Nah, pertanyaannya kalau kita mau bahwa kita akan mencapai di situ dengan perempuan berkontribusi, pertanyaannya adalah mengapa, siapa, apa, bagaimana itu bisa terwujud.
Jadi itu kan prosesnya tidak bisa apa terjadi begitu saja. Nah, saya beruntung bisa masuk ke dalam pemikiran perempuan-perempuan mulai dari Borobudur ya abad ke-7. Nah, dari itu adalah satu studi yang saya lakukan sekitar 2 tahun lebih yang melahirkan buku Perempuan-perempuan menggugat literasi rupa sejarah perempuan. Nah, dari 29 sosok itu ada 3 sosok yang mempunyai peran bermakna di dalam memformat keindonesiaan. Satunya adalah Gayatri Rajapatni. Ini yang menyatakan bahwa seorang sejarawan Kanada mengatakan bahwa justru Gayatri lah yang dia punya visi, meneruskan visi dari ayahnya yaitu Raja Kertanegara yang membentuk Nusantara dan kemudian menjadi Indonesia. Jadi itu bukan kesimpulan saya dan saya mengambil kesimpulan itu. Lalu yang kedua adalah Kartini. Kartini ini meskipun dia Jawa dan didukung oleh Belanda dan sebagainya, tapi faktanya bahwa dia mempunyai pemikirannya dia sendiri dan sampai hari ini produksi pengetahuan dari pemikirannya itu terjadi. Dan secara global ini jalan kita masuk ke global melalui Kartini. Jadi kita sebaiknya perlu merekonstruksi kembali soal sosok Kartini. Nah, ketiga ini adalah Tuti Herarti yang menurut saya ini sosok yang satu abad yang akan sulit muncul orang dengan perform seperti ini ya. Karena ketiga-tiga orang ini punya karakter maskulin ya, karena punya visi, bisa mengarahkan fokus. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mampu menformat diri dan kelompok sosialnya. Nah, temuan saya pada waktu penelitian pertama terhadap 29 perempuan-perempuan berinner power itu adalah ternyata Indonesia itu punya cara pandang tentang pembagian ruang yang berbeda dengan Barat. Itu dari penelitiannya Peter Carey yang menyatakan bahwa patriarki Timur Tengah dan patriarki Eropa sudah beroperasi di zaman Kartini. Mohon maaf, Ibu Iya, Esti, apa memang slide-nya ini ya? Dia nggak tahu simultan jalan saya. terus. Oh iya, Saya soalnya nggak tahu. tadi Nah, terus jalan terus. ya ini saya teruskan. Jadi, nah itu dari situ kemudian saya mencari. Nah, sebetulnya pembagian ruang sebelum agama Timur Tengah dan Eropa masuk itu seperti apa? Yang bisa ditemukannya itu adalah di narasi Panji dan Sekartaji. Dan saya tidak mampu untuk melakukan riset di situ karena itu berat sekali, tapi saya melakukan studi lewat literasi ya. Nah, kemudian tadi Gayatri itu dipandang yang menformat keindonesiaan, R.A. Kartini itu adalah dia yang memulai memasukkan elemen feminisme dan nasionalisme dengan basis tradisi. Nah, Tuti Herarti ini adalah sosok idealnya yang diinginkan oleh Kartini. Karena Kartini itu sebetulnya hanya lulusan SD dan dia meninggalkan dokumen-dokumen pribadi surat dan kemudian pemikirannya memang Belanda melalui siapa itu tokohnya itu yang menformat Indonesia masuk ke dalam ruang untuk perempuan. Nah, Tuti Herarti ini
punya capaian konkret ya, jadi bisa bersaing dengan laki-laki, bahkan menurut saya melampaui banyak laki-laki capaian intelektual di ranah akademis maupun publik. Jadi ini disebutkan bisa berjam-jam ya. Bahkan Tutik Herarti telah masuk ke ruang global melalui puisi dan pameran lukisan. Jadi Tutik Herarti itu dikenal di banyak negara dan dia sudah masuk ke dalam ranah global. Nah, siapa dia? Jadi dia ini orang yang kata kuncinya itu adalah orang yang sudah mendapatkan kemerdekaannya di dalam menentukan dirinya, punya otonomi. Jadi dia membentuk dirinya secara otentik dan kemudian dia juga menjadi pengarah kehidupan sosial yang ada. Jadi dia adalah seorang yang merdeka, betul-betul merdeka dan masuk ke dalam banyak ruang sebagai seorang pionir mendirikan Fakultas Filsafat di UI, kemudian mendirikan terlibat pada jurnal perempuan, karyanya banyak dan dia bisa merangkul banyak orang. Jadi capaiannya luar biasa dan salah karya intelektualnya itu adalah strategi kebudayaan. Memang Tutik Herarti ini dia mendalami paradigma modern ya. Jadi posmo pun di akhir-akhir hidupnya dia masuk ke posmo. Tapi karena dia adalah seorang yang selalu belajar dan kemudian mencari, maka dia sebetulnya sudah masuk ke banyak secara intuitif sudah masuk ke dalam masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi nah itu yang tidak bisa dicapai oleh Tutik karena dia tidak melakukan renungan di akhir hidupnya adalah ada bagian yang dia tidak bisa lihat. Nah, yang bagian yang dia tidak lihat itu adalah dia menawarkan satu model keperempuanan baru yang bisa duduk bersama setara dengan laki-laki. Jadi keibuan model Tutik di mana ada unsur maskulinnya sekaligus ada feminitasnya. Dan Tutik Herarti itu bisa merangkul semua kalangan, baik yang pemikiran kiri, kanan, dan sebagainya. Jadi dari kisah hidup Tutik Herarti ini yang begitu kaya dan kompleks, maka kita bisa merumuskan teori dari hidupnya. Nah, teori yang saya temukan dari hidup dari Tutik Herarti ini adalah tentang energi ya. Ini belum selesai kata-kata yang dipakai, androgini. Jadi bagaimana kita kalau mau bertahan hidup di dunia ini, maka kita perlu mempunyai dua karakter, itu feminim dan maskulin. Kepemimpinan yang hanya maskulin itu omong kosong kalau bisa berdampak banyak pada orang lain. Juga harus ada unsur feminimnya. Nah, itu yang studi Tutik Herarti temuannya adalah tentang itu dan dia menawarkan pendekatan tentang keperempuanan yang baru melalui lagu hidupnya yang akan saya rumuskan. Saya kira itu dan sebaiknya kalau kita masuk ke dalam diskusi ya Mbak. Oh, ya, terima kasih Ibu Esti. Ibu Esti tadi dari komunitas Cipta Damai. Kemudian kita langsung ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan meng-highlight beberapa hal. Presentasi hari ini luar biasa dan menggambarkan betapa beragamnya isu-isu dan betapa kompleksnya isu-isu di komunitas perempuan dan feminisme di global selatan. Tadi
di presentasinya Mbak Nia tadi, di yang pertama bicara tentang bagaimana salah satu isu dalam SJW feminisme itu yang dipertentangkan adalah isu tentang kelompok agama dan atau Islam dalam hal ini, kemudian kelompok Barat. Dan ini tadi relatif relevan dengan presentasi dari Mas Iman tentang betapa ada kemiripan antara Brazil yang sangat religius dengan satu agama, begitu juga dengan Indonesia. Nah, kemudian presentasi ketiga dari Mbak Firda juga bagaimana kemudian pengalaman luar biasa interseksionality di komunitas dari feminisme global selatan itu diantaranya karena kita ini punya kesamaan ya, sama-sama pernah dijajah. Dan itu yang tidak terlalu dirasakan oleh komunitas global utara karena mereka adalah menurut saya bagian besar dari penjajahnya itu. Nah, dan yang terakhir menarik dari Ibu Tuti Herati Feminism tadi yang saya catat tentang androgini dan bagaimana feminisme versi Tuti Herati ini menunjukkan adanya model keperempuanan yang baru, bagaimana antara feminisme dan maskulinisme berjalan beriringan dari presentasi Ibu Esti Susanti. Dan kita punya banyak sekali pertanyaan di sesi Q&A, tapi saya juga ingin ada penanya dari yang bertanya secara langsung. Saya lihat salah satu yang luar biasa aktif, Mas Tommy Chandra, apakah berkenan langsung bertanya, Mas Tommy? Iya, langsung aja biar enggak. Monggo. Oke, sebelumnya terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah nge-share presentasi, itu keren banget. Aku langsung nanya mungkin berurutan aja ya. Pertama mungkin untuk Mas Iman sama Mbak yang bawa isu SJW yang pertama. Mbak Kita kan Nia. lihat ada isu ego sektoral. Iya, sorry. Aku dengar bahkan di salah satu acara IWD di sebuah kota, sebut saja di Jawa Tengah, Jawa gitulah pokoknya. Katanya ada perpecahan antara gerakan feminis liberal yang membawa isu LGBT dan feminis akar rumput dan dari ibu-ibu petani. Saya dengar ibu-ibu petaninya pulang. Saya dengar dari info dari sebuah teman ya. Nah, ini kan narasi yang sering kali terkait juga dengan tadi pertanyaannya Mbak Firda, konten Mbak Firda terkait kita sudah mengimpor neoliberalisme secara nggak sadar gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira kita mengcounter narasi ini di generasi yang lebih tua khususnya? Kalau generasi lebih muda saya rasa pemahaman interseksionalitas itu sudah lebih kuat ya. Karena kayaknya kayak nggak nyambung gitu loh kadang ngomong sama generasi di atas kita gitu. Ya ini nggak memasukkan ibu-ibu yang sangat progresif dan bapak yang sangat progresif di sini. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Untuk Mas Iman Amirullah juga, di case Indonesia kan ada case yang kayaknya serupa ya, yang pemerkosaan, yang aborsi sudah dilakukan. Ada case yang serupa tapi malah akhirnya dinikahkan dan anak-anak muda itu kayak responnya agak mengecewakan ya. Dia menyalahkan korban karena dianggap mereka pacaran dan seks bebas sehingga itu konsekuensi mereka bla 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 bla. Seringkali isu ini dialihkan kembali ke isu moralitas. Menurutku itu ya, menurutku pribadi, orang Indonesia itu sebenarnya individualis. Cuman suka ngejudge dan ngehakimin orang biar ngerasa feel better gitu. Nah, pertanyaannya adalah di dunia Indonesia yang tokoh agama masih dikuasai laki-laki konservatif seksis, logika yang dibangun adalah membiarkan aborsi akan mengarahkan kejatuhan moral, seks bebas hingga kiamat, gempa bumi dan sebagainya. Gimana kita mengcounter logikal falasi ini, terutama di media sosial? Kemudian pertanyaan ketiga ke Mbak Firda, gimana sih kita membantu teman-teman yang masih belajar memahami untuk membedakan agenda neoliberal dan sejenisnya yang kayak sejenis L'Oreal tadi lah. Francois Verges ada membahas yang Mbak bilang dalam bukunya tentang bagaimana agenda white feminist malah dipakai untuk counter isu-isu lain kayak ekonomi, Palestina, dan sebagainya, dan membalut dan mengecilkan seolah isu lain itu nggak penting. Isu yang paling penting itu feminis doang, esensialisme mungkin ya. How we teach this interseksionalitas, karena kayaknya di Indo masih banyak yang secara nggak sadar mengakomodir nilai neoliberal ketika dia mendukung gerakan feminis. Terus yang terakhir, Bu Esti boleh elaborate soal perbedaan ruang menurut Tuti Herawati ini nggak? Kayaknya ini menarik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita langsung ke penanya berikutnya, guys, biar sekaligus Mbak Esther Mariani, monggo, Mbak Esther. Ya, terima kasih Kak Nuri. Nuri, nggih. Oke. Terima kasih untuk semua presenter pada siang hari yang sudah lapar ini, tapi materinya mengenyangkan.
karena semua apa ya melihat jelas ya akademis menurut saya ya disajikan tuh ya akademis. Pertanyaan pertama untuk Mbak Firda. Mbak Firda, terima kasih untuk materinya ya. Apa namanya? Saya mau bertanya saja, bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Terus kita lihat situasi sekarang Indonesia dengan dunia Selatan. Dunia Selatan nih mana sih sebenarnya? Yang pertama ya sekarang konteks sekarang. Terus apakah itu masuk ASEAN? Apakah juga lain-lain begitu ya? Apa semua itu? Lalu kemudian kita lihat hubungan sekarang, hubungan Indonesia dengan negara-negara selatan ini justru menurut saya apa ya? Kayaknya ya enggak seperti waktu zamannya Soekarno tentu saja. Nah, itu bagaimana kita mau apa ya? Ya yang diusulkan tadi itu mau melakukan itu dengan konteks sekarang yang seperti itu gitu loh. Terus ya, terus yang yang berikut untuk Ibu Esti, ya menarik sekali Bu tentang pemikiran apa merumuskan kembali pemikirannya apa Ibu Tuti. Nah, pertanyaan saya, apakah selama ini tidak ada feminis Indonesia atau ya pemikir feminis lah yang juga punya pikiran bahwa perempuan itu mesti bukan hanya perempuan, siapapun itu mesti ada unsur yang tadi, unsur maskulin dan Feminin. femininnya itu dalam satu manusia tuh harus ditumbuhkan bersama-sama. Apakah selama ini para pemimpin atau akademisi atau aktivis apapun yang Ibu kenal itu nggak ada itu, sehingga seolah-olah ini hanya muncul di Ibu Tuti gitu. Terus yang berikut, yang kedua itu pertanyaan saya, kenapa Ibu Tuti memunculkan pemikiran seperti itu? Bagaimana dalam pengalaman hidupnya sebagai dosen dan lain-lain itu Nggih, apa itu muncul? ya. Sepertinya Ya, terima sudah kasih. bisa Oke, ditangkap oke. nggih. Ya, Eh, oke. Terima ya, kasih. nggih, Oke. karena tiap penanya punya beberapa pertanyaan sekaligus, jadi mohon maaf saya batasi hanya 2 penanya secara langsung. Kemudian kita juga punya deretan pertanyaan di section Q&A. Mohon pada narasumber sekaligus untuk ini ya, berkenan menjawab ketika saya beri kesempatan. Kita mulai dari Ibu Esti dulu, kemudian berurutan Mbak Firda, lalu Mas Iman, kemudian Mbak Nia. Monggo Ibu Esti. Ya, Bu Esther, kita itu terjebak oleh format pembagian ruang yang dibuat oleh Yunani dan Romawi sudah berabad-abad ya tentang private dan domestik. Nah, kesadaran saya bahwa Indonesia itu punya tidak hanya Jawa, tata ruangnya itu paradigmanya berbeda gitu. Itu ya dari apa risetnya Pak Peter Carey yang mengatakan bahwa patriarki apa Eropa dan Timur Tengah itu sudah mapan di zaman Kartini. Lalu saya sebenarnya melakukan pencarian dan menemukan apa ada pada narasi-narasi cerita Panji dan Skartaji, di mana ruang publik dan domestik itu mudah dipertukarkan. Karena itu kritik terhadap feminisme yang dilakukan yang baru dibukukan itu sebetulnya berangkat dari pemikiran itu. Sebetulnya kita nggak begitu amat berbeda dengan pola Barat ya di dalam pembagian ruang itu. Nah, kalau dikaitkan dengan proses konsolidasi menjadi Indonesia, cerita Majapahit, Kertanegara, apa-apa itu kan dipakai oleh Muhammad Yamin, oleh Soekarno, oleh semuanya bahwa Indonesia itu tidak mulai dari Jepang atau mulai dari Soekarno, tapi kita sudah mulai dari zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ceritanya menarik bahwa tentang cerita Ken Arok yang kemudian 7 keturunannya dikutuk dan kemudian disatukan kembali di Kertanegara ya, Raja Kertanegara yang punya anak yang tadi Gayatri. Nah, cita-cita membentuk Nusantara itu pemikirannya itu ada pada Kertanegara ini diwujudkan oleh Gayatri, di mana Gayatri itu sebetulnya yang
pengarah gaya. Jadi dia yang menemukan Gajah Mada dan sebagainya. Nah, karena itu kata androgini itu dari saya ya. Jadi kalau perempuan kalau punya karakter maskulin itu kalau dia bisa fokus ya, punya visi, bisa menformat gitu. Nah, si Gayatri kan begitu juga. Kartini juga dia seorang androgini. Jadi itu dari saya, termasuk Tuti Herarti ini juga menurut saya ini sosok yang dahsyat banget ya. Capaiannya apa? Kehidupan keluarganya berhasil, anak-anaknya hormat ke dia, semuanya doktor dan dia ada di mana saja gitu. Dia memang dari kalangan bangsawan dan dia menjadi feminis itu memang karena ada krisis kehidupan pribadinya di mana buku dari Simone de Beauvoir Simone itu yang mencelikan matanya dan kemudian ada titik balik dia kemudian menjadi feminis. Jadi androgini ini dari saya karena itu fraksis dari saya adalah kalau perempuan terlalu feminim, maka kita perlu memasukkan elemen maskulin yang rasional. Tapi kalau laki-laki terlalu maskulin, maka kita perlu memasukkan dimensi feminim ya. Karena secara ilmu pengetahuan kan sudah membuktikan bahwa dimensi maskulin dan feminim ini ada pada setiap orang. Seperti bahwa laki-laki itu adalah fokus karena dia berburu, itu bukan di DNA-nya, tapi itu diaktualisasi oleh kebudayaan. Jadi baik perempuan maupun laki, dia bisa memilih cara berpikir fokus, berburu, memenangkan pertarungan, atau berpikir menyebar ya, holistik. Itu adalah pilihan. Karena itu, kenapa saya concern pada isu ini, karena supaya kita tidak buang-buang waktu Ibu Esti. bertengkar soal relasi gender. Sudah Nggih. saatnya feminis Indonesia itu tidak defensif, tapi dia berkontribusi pada membangun Indonesia. Nah, Nggih. strategi kebudayaannya Tuti Herarti karena dia menggunakan pemikiran Eropa yang ada ontologi mistik, ontologi ada beberapa itu. Tuti Herarti belum memasukkan budaya androgini karena memang cara hidupnya tidak memungkinkan bisa sampai pada kesimpulan itu. Nah, kita yang perlu merumuskan kebudayaan androgini itu supaya kehidupan Ibu itu Esti. bisa tetap bermartabat. Saya kira Ibu itu ya. Esti, nggih, matur nuwun. Mohon Ya, maaf. itu sebelah itu lagi bangun mau saya marahi nggak bisa. Oh, nggih, mohon maaf. Ini kita berikan kesempatan kepada presenter berikutnya untuk menjawab pertanyaan karena tadi juga pertanyaan juga banyak. Mohon maaf tadi saya revisi statement saya tentang Brazil yang benar Argentina. Terima kasih Mas Iman sudah mengingatkan. Selanjutnya monggo Mbak Firda untuk menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Oke, baik, terima kasih. Suaranya agak kecil. Oke, baik, terima Nah, kasih ini sudah. teman-teman semuanya. Atas pertanyaannya ya tadi menarik sekali, ini juga jadi discussion mungkin ya dalam Suaranya mungkin agenda bisa untuk lebih kencang ya, Mbak. Kecil. mengimajinasikan ulang soal bagaimana kita perlu membangun gerakan ini lintas batas gitu, khususnya juga di gerakan selatan-selatan gitu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kita membantu teman-teman yang masih belajar dan memahami untuk membedakan agenda sejenis L'Oreal tadi dengan yang seharusnya. Memang ini proses yang panjang juga sih, Kak, gitu. Gimana kita bisa tadi lagi-lagi kita bisa mengecek background dari setiap produk yang kita pakai misalnya atau produk yang ingin memberikan donor kepada kita bisa cek background dulu. Misalnya ada beberapa juga donor dari Indonesia yang dia itu fokus di industri ekstraktif. Tentu satu-satunya
yang terdampak secara rentan itu adalah perempuan, tapi di sisi lain dia itu membiayai agenda-agenda kemanusiaan gitu. Nah, mungkin teman-teman saya tidak mau sebutkan, tapi begitulah cara checking background-nya gitu. Nah, ini penting sekali karena jadi pembelajaran bagi kita semua bahwa jangan-jangan di sisi lain ada yang membiayai perang, tapi di sisi lain dia sangat speak up soal bagaimana Israel seharusnya berdikari dan merdeka begitu. Nah, itu sangat kontradiktif gitu. Di sisi lain kamu terus memperpanjang rantai kekerasan itu gitu. Nah, betul sekali dalam buku White Feminist gitu, counter isu-isu lain yang membalut dan mengecilkan isu sektor lain. Nah, ini terjadi gitu. Misalnya kayak kita mungkin bisa refleksi di gerakan kita sendiri gitu. Ketika misalnya undang-undang TPKS itu aksi gitu, kemudian iklim aksi itu seperti seolah-olah terpisah kecuali isunya besar gitu. Nah, nanti baru kita gabung gitu untuk terus mendorong isu ini gitu. Seolah-olah kita lagi sendirian nih berjuang gitu. Nah, ini perlu bagaimana solidaritas kita itu berkolaborasi dan terus menemukan bentuk bagaimana agar isu-isu ini tuh menjadi satu gerakan bersama begitu. Di Indonesia memang cukup sulit ya aku pikir untuk masih panjang, jalannya itu masih panjang, bukan tidak mungkin tapi masih panjang untuk ke sana. Karena di situasi saat ini kita menghadapi rezim yang cukup otoritarian gitu ya menuju ke sana, dan ini Oh, adalah jalan panjang intersectionality gitu, dan kita harus saya melihat banyak hal gitu perubahan, khususnya aksi 98 dengan aksi hari ini gitu, itu sangat berbeda sekali gitu. Teman-teman sudah mulai menulis di media internasional, kemudian juga teman-teman sudah mulai aware dengan menuliskan bagaimana men-highlight kerja-kerja perawatan di situasi aksi gitu, yang itu sangat penting. Misalnya hotline TPKS, hotline kekerasan anti suku, ras, dan agama gitu-gitu. Karena kemarin sempat muncul kasus perkosaan teman-teman Tionghoa gitu yang sebenarnya itu hoax gitu. Nah, itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu begitu. Khususnya juga bagaimana aksi atau gerakan kita atau gerakan secara transnasional ini bisa menghubungkan gitu ya, kerentanan di setiap masing-masing wilayah itu akan seperti apa. Nah, kita perlu membuat peta jalan itu gitu, dan perlu kerjasama yang cukup besar atau konsolidasi nasional di setiap lembaga gitu untuk membawa isunya, dan agenda bersama kita ini akan seperti apa. Bagaimana konsep sharing sumber dayanya gitu, sehingga kita tidak bergantung kepada L'Oreal terus juga atau sumber donor yang justru mengekstraksi tapi kita sendiri menolak ekstraktivisme gitu. Nah, itu jadi catatan menurut saya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua, sebenarnya selatan-selatan itu apa sih gitu. Nah, sebetulnya banyak sekali definisi selatan-selatan, tapi di sini yang saya pakai adalah punyanya Prof. Mokhtar Masud gitu, yang dari dosen UGM itu sendiri gitu, yang beliau juga menuliskan soal membayangkan ulang bagaimana konferensi Asia Afrika dan membawa semangat kerjasama konferensi Asia Afrika di Global South begitu, yang fokusnya adalah penelitian dan kajian soal Global South. Nah, beliau bilang bahwa istilah selatan itu didefinisikan sebagai wilayah-wilayah di dunia yang punya kesamaan sejarah, politik, sosial, dan ekonomi yang berakar dari kesenjangan yang terjadi di masa kolonial atau imperialis gitu. Nah, lebih Ya, spesifik, beberapa buku menyebutkan juga itu ada wilayah Afrika, gitu, Asia, dan juga Pasifik begitu. Nah, hmm. kemudian tadi pertanyaannya kan situasi sekarang beda, sangat berbeda dengan zaman Soekarno. Nah, justru itu yang pengen saya highlight gitu, bahwa ternyata perlawanan hari ini tidak muncul di Indonesia aja, tapi solidaritas rakyat udah mulai terbentuk gitu. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Kita bisa lihat Nepal gitu, kita bisa lihat Kamboja, kita bisa lihat Vietnam gitu, yang sudah mulai gerakan Mbak Firda, rakyatnya itu punya solidaritas yang kuat. Nah, itu yang pengen saya highlight dari imajinasi ini begitu. Itu sih. Terima kasih, nggih. Kak. Nggih, terima kasih sekali Mbak Firda, luar biasa diskusi kita hari ini, dan saya mohon maaf sekali lagi untuk para presenter yang akan menjawab karena waktu kita sangat terbatas, masing-masing kira-kira 3 menit maksimal nggih. Mas Iman monggo selanjutnya, kemudian dilanjutkan oh, dengan Mbak Nia. 3 menit saja oh, karena kita waktunya udah hampir habis. oh iya, makasih ya Mbak. Mungkin ini pertanyaan yang menarik banget sama Tommy di highlight soal bagaimana gerakan perempuan atau feminisme itu tercerabut ya dari akarnya. Kita mencoba menyatukan itu gitu, dan ternyata mendapatkan pertentangan gitu kan, karena beberapa perbedaan nilai yang sebenarnya cukup itu perlu pergeseran nilai yang cukup masif gitu. Nah, eh,
ini mungkin akar masalahnya kalau kita cari adalah seperti yang sudah saya mention tadi, bahwa banyak tanpa bermaksud mengurangi apa ya, upaya banyak teman yang sudah mencoba membangun gitu, bahwa banyak dari kita gitu, termasuk mungkin saya, adalah sebagai mungkin banyak dari gerakan sosial, aktivisme atau akademisi itu tercerabut gitu dari akar-akar sosialnya yang ada gitu, bahwa gerakan feminisme misalnya yang idealnya memperjuangkan perempuan, bergerak bersama perempuan apapun itu kelasnya, ternyata justru hanya ada di lingkar-lingkar akademik, lingkar-lingkar kelas elit, atau mungkin lingkar-lingkar di ibu kota gitu, bahwa aktivismenya mungkin terbatas gitu. Jadi sekedar aktivisme digital misalnya, walaupun itu bagus, tapi itu saja kan tidak cukup gitu. Kalau kita belajar dari fenomena Argentina gitu, bahwa feminisme itu ditarik ya, feminisme ini ditarik ke bawah gitu dari gagasan individualis gitu, bahwa isu-isu perempuan ini soal my body my choice gitu, soal kebebasan individu, itu ditarik menjadi isu yang sangat akar rumput gitu, dan itu dihubung-hubungkan gitu, kayak misalnya aborsi itu kalau ilegal akhirnya dia jadi mahal gitu, dan akhirnya orang miskin, perempuan miskin nggak bisa mengakses aborsi, akhirnya tingkat kematian perempuan lebih tinggi gitu daripada misal perempuan yang kaya gitu, sebut aja dia bisa ke luar negeri, dia bisa ke mana-mana dapat obat yang lebih baik gitu. Dan upaya ini sebenarnya sudah dilakukan gitu. Misal di serikat pekerja gitu, kita bisa menyebut beberapa serikat pekerja, terutama di kita kemarin mencoba juga di Klaten gitu, bahwa untuk menarik gitu, menyambungkan benang-benang. Kalau tadi Mbak Firda bilang soal interseksionalitas ya, kita mencoba menarik bahwa banyak LGBT itu juga pekerja gitu, dan banyak pekerja sebagai sesama pekerja gitu, kita harus menarik garis solidaritas yang sama, kita melawan musuh yang sama, dan kita sama-sama miskin gitu, bahwa kita nggak bisa menampik isu ekonomisme itu masih menjadi bahan utama sebenarnya untuk menyambungkan gerakan-gerakan sosial. Dan yang kita coba hari ini itu lebih itu sebagai proses trial and error lah gitu, untuk melihat itu, bahwa bagaimana kita bisa menghubungannya terutama lewat isu ekonomisme. Mungkin begitu aja. Terima kasih Mbak Nuri dan Tommy yang Terima sudah bertanya. kasih. Terima kasih Mas Iman. Selanjutnya Mbak Nia, apa masih di sini? Masih Mbak, tapi mohon Oh, maaf nggih. tadi saya agak miss untuk pertanyaannya gitu. Saya mungkin ingin menyampaikan sedikit refleksi saja gitu, karena setelah saya menyimak gitu, mungkin saya agak berbeda gitu perspektifnya begitu. Tapi dari penelitian yang saya lakukan gitu, saya ingin meng-highlight kenapa kemudian saya memberikan judul membaca feminisme global selatan seperti itu, karena isu-isu yang terjadi di media sosial X yang sudah saya sampaikan tadi mungkin berbeda gitu, tidak sama dengan wilayah-wilayah lain, tidak sama dengan konteks-konteks yang lain gitu. Sehingga dari situ gitu saya mempunyai refleksi yang sebetulnya bukan refleksi saya sendiri ya, tapi perlu juga dilakukan oleh para aktivis, para scholar, para orang-orang yang menggeluti atau kemudian mengilhami gitu nilai-nilai feminisme ini gitu. Jadi kalau dari saya gitu, saya melihat bahwa di Indonesia sendiri itu ada kompleksitas gitu yang dihadapi oleh para feminis gitu. Karena ada interseksionalitas tadi seperti yang sudah disampaikan oleh presenter lain, ada konteks lokal gitu yang merupakan interseksi antara agama, budaya, dan juga kolonialisme dan juga patriarki begitu. Kemudian kita perlu menyadari gitu, kita perlu acknowledge gitu bahwa ada tantangan yang harus didiskusikan bersama-sama terutama di Indonesia ya, begitu. Jadi ada feminisme dan kesetaraan gender yang mungkin tidak bisa disamakan dengan konteks yang lain gitu. Makanya sebetulnya ini sedikit cerita aja gitu. Jadi di disertasi saya juga berusaha selalu mempurpos ke supervisor saya kalau saya ingin menggunakan pendekatan feminisme selatan global. Kenapa? Karena saya ingin mengangkat pengalaman perempuan dari perempuan Indonesia yang pasti itu multi layer dan berbeda gitu dari pengalaman-pengalaman perempuan mungkin di luar Indonesia. Bahkan jika kita sandingkan satu wilayah dengan wilayah lain pun itu juga pasti akan sangat berbeda dan unik begitu. Nah, kemudian kalau dari feminisme di era digital sendiri di Indonesia, menurut saya juga bentuknya pasti berbeda gitu dengan feminisme digital yang ada di wilayah lain, di
di area lain, terutama kalau misalnya kita membandingkan antara feminisme digital selatan global dengan utara global, misalnya seperti itu. Dan kita juga harus bersama-sama mengidentifikasi tantangan dan juga kesempatannya begitu. Dan yang terakhir, karena saya adalah scholar komunikasi gitu, saya mungkin ingin meng-highlight bahwa sebetulnya feminisme digital ini punya dualitas ya gitu. Yang di satu sisi dia mendorong adanya aktivisme digital, yang mana itu bagus ya gitu, bisa menciptakan katalis untuk perubahan-perubahan sosial yang ada di ranah luring gitu. Tapi di lain sisi dia juga memunculkan gitu apa namanya arena baru, arena represi baru yang berbentuk tadi disinformasi berbasis gender dan juga misogini cyber. Begitu sepertinya Ibu dari saya. Terima Yes. kasih. Terima kasih. Sebenarnya tadi juga statement terakhir dari Mbak Nia ini sangat relevan dengan topik kita hari ini, sekaligus saya kira bisa menjadi statement penutup, dan kita sangat tepat waktu di jam saya 13.30. Alhamdulillah kita punya waktu break 15 menit untuk masuk ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya untuk semua hadirin yang ada di sini bisa mohon buka kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ya, Ya, makasih Mbak Nuri. boleh Boleh monggo Mbak kita Ira. foto bersama teman-teman semua, Itu boleh silakan dibuka kameranya. Oke, ini Kak Basaria. Blank. Oke, saya mulai dari layar pertama ya. Masih seger-seger wajahnya, masih semangat ya. Masih panjang KCIF-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ke layar kedua ya. Oke, terima kasih semuanya. Mbak Nuri, makasih banyak ya sudah memfasilitasi, sudah menjadi chair panel ini, panel yang keren. Banyak sekali pelajaran ya dan insight yang kita dapatkan dari panel kita kali ini. Sebenarnya banyak sekali yang masih harus kita diskusikan. Tadi menarik banget dari paparan Mbak Esti juga tentang androgini, gimana kaitannya androgini ya, maskulin feminin itu dengan perspektif dan cara pandang feminisme gitu. Apakah masih banyak Mbak Esti nanti yang akan kita diskusikan mungkin di Let's Talk ya. Kita akan ngomongin khusus soal androgini mungkin Kak Esther ya nanti. Oke, dan teman-teman yang lain, Kak Iman, Mbak Tri, Mbak Firda, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di panel-panel berikutnya. Masih ada panel 429, Gerakan Perempuan Feminis Keindonesiaan dan Keasiaan, Perkembangan dan Kritik bersama Mbak Desti Murdijana. Nanti saya hostnya di 429, dan di 430 ada Feminisme Reformasi Hukum, Tantangan dan Peluang bersama Mbak Kunti. Dan itu di panel satu lagi karena kita paralel ya, dua panel berjalan bersamaan. Dan teman-teman jangan lupa ada side event 2, Meet the Feminist Authors, itu siang atau sore hari nanti, itu side event yang kedua. Lalu di malam hari kita punya plenary session 1, jadi nggak ada panel di malam hari, jam 7 malam, hanya ada plenary session 1 yang terbuka untuk umum. Silahkan di-share gitu ya flyer-flyernya dan captionnya, karena link Zoom-nya ada di sana, boleh di-share, terbuka untuk umum tanpa pendaftaran, dan live streaming di kanal YouTube Let's Talk. Jadi kita akan ngomongin soal kaitan feminisme dengan oligarkisme dan militerisme yang mengepung kita di berbagai penjuru gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi di penjuru dunia gitu, secara nasional dan global juga. Oke, saya Ira, saya host di panel ini. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Semoga tetap semangat sampai KCF selesai, dan di penutupan harus datang karena ada award untuk best presenters dan best participants, dan ada kesan pesan dari presenter dan juga untuk dari partisipan juga, dan ada networking night, ada cultural night juga. Jadi kita bisa ya happy-happy merayakan kemenangan kecil kita gitu ya di KCF ini. Baik, terima kasih Mbak Nuri, sekali lagi terima kasih teman-teman peserta juga terima terima kasih kasih. Mbak Ira dan Ibu Sampai ketemu Bapak di Ibu panel semua. berikutnya ya. Iya, makasih. Terus. Salam feminis dan salam KCF semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih. Dah. Terima kasih.